beberapa destinasi wisata di kota Lund, Sweden. Halo kawan semua, selamat pagi. Pagi ini kita menyempatkan diri jogging. Rencananya setelah jogging kita akan mengeksplorasi kota Lund. Sekarang kita sedang berada di Taman Saint Idien. Idien Seinvak adalah salah satu tempat yang paling menarik di Eropa. Bekerja terutama dalam 4 fokus: kota cerdas, transportasi masa depan, teknologi kesehatan, dan materi cerdas. Mereka sangat terampil dalam berbagai kompetensi seperti AI, robotika, cleantech, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Motel L, tempat kita menginap di Lund. Motel ini terletak di Österhaton, Lund, yang memiliki jarak ke Universitas Lund 2,59 km, ke kantor pusat Sony Ericsson cuma 98 meter, dan ke Museum Skissernas 2,21 km. Setelah ngopi, kita akan berangkat untuk eksplorasi Lund. Kita akan naik tram. Alhamdulillah akhirnya kita bisa mencoba naik tram di kota Lund juga. Halo kawan, kita sudah sampai di Lund Centralen atau Lundsi. Stasiun ini merupakan ujung jalur tram Lund. Lundsi persis berada di sebelah selatan Lund Centralen. Halo kawan semua, kita berjalan dari Lundsi. Tempatnya memang luar biasa bersih, indah, dan kita akan ngopi dulu, berhenti di Lab Cafe. Setelah ngopi di Lundsi, kita akan jalan lagi mengeksplor kota Lund. Ini beberapa toko-toko yang bisa kita lihat di perjalanan. Inilah Lund City Library di Sankt Petri Kirkogatan. Dari Lund City Library kita akan ke Lund University Main Building. Inilah gedung utama Universitas Lund. Gedung ini berpusat di Taman Lundaga yang berdekatan dengan Katedral Lund. Dari gedung utama universitas, kita berjalan ke Kulturen. Kulturen itu adalah suatu museum di mana kita bisa merasakan suasana pedesaan dari abad pertengahan hingga tahun 1930-an. Dari Kulturen, kita berputar melawan arah jarum jam ke utara. Kita sampailah di Kungshusets. Kawan semua, Kungshusets ini dibangun oleh Raja Denmark Frederik II antara tahun 1578 sampai 1584. Kawan, dari Kungshusets terlihat Katedral Lund. Katedral ini memiliki menara setinggi 55 meter. Katedral Lund sangat gelap dan bergaya Romawi dengan hanya jendela kecil untuk membiarkan sinar mataharinya masuk. Pada saat pembangunannya, katedral ini milik Denmark. Dibangun sekitar tahun 1100-an. Halo kawan, pada tahun 1658, kota Lund dan katedralnya menjadi bagian dari Swedia setelah perjanjian Roskilde.
Katedral Lund berisi beberapa perabotan dan karya seni bersejarah. Altar utamanya disumbangkan ke katedral pada tahun 1398 dan juga berisi bilik paduan suara gotik, perunggu, dan jam astronomi dari abad ke-15. Meskipun tentu telah dipugar secara besar-besaran pada tahun 1923. Ketika dibangun, Katedral Lund dihiasi dengan pahatan batu bergaya Romawi. Katedral ini juga berisi pahatan batu akhir abad pertengahan dari masa renovasi Adam van Duren. Kawan, dari Lund Katedral kita berjalan ke tenggara. Rupanya sejauh ini kami baru mengeksplorasi Lund di daerah yang disebut Centrala Steden. Centrala Steden adalah sebuah distrik administratif di Lund yang mencakup bagian-bagian kota yang terletak di dalam benteng kota abad pertengahan serta menghubungkan wilayah utara dan selatannya. Batas-batas daerah ini dibentuk di sebelah barat oleh jalur kereta api dan di sebelah selatan oleh jalan lingkar. Kawan, hingga abad ke-19, Lund itu hanya terdiri dari apa yang sekarang disebut pusat kota Lund, yaitu bangunan-bangunan di dalam benteng. Sebagian besar jaringan jalan abad pertengahan masih dipertahankan. Sebaliknya, bangunannya didominasi oleh bangunan abad ke-20 dan sebagian bangunan abad ke-19. Hanya ada segelintir bangunan sebelum tahun 1800 yang masih bertahan. Distrik ini memiliki luas 1,89 km sesuai dengan inti Lund. Centrala Steden meruncing ke suatu titik di utara dan berbatasan dengan Monumen Parken di Rikspark 16 dan Norra Palladen. Pusat pejalan kaki memiliki perpaduan restoran Swedia dan tempat makan global, serta balai pasar Saluhellen yang berusia 1 abad. Kawan semuanya, sambil berjalan kita mencari-cari rumah makan atau restoran yang kira-kira sesuai dengan selera kita. Setelah kita melihat menu makanan di berbagai restoran, akhirnya pilihan jatuh ke restoran Rose Garden. Dari Rose Garden, kita berjalan ke timur dan akhirnya sampai juga di Botanical Garden. Botaniska Trädgården adalah kebun raya di pusat Lund. Dibuka untuk umum setiap hari tanpa biaya. Situs ini seluas 8 hektar, berisi 7.000 spesies tanaman. 2.000 diantaranya ditemukan di rumah kaca yang mewakili 9 zona iklim yang berbeda. Dimiliki dan dioperasikan oleh Universitas Lund di alamat Palgatan, Lund, Swedia. Taman universitas telah ada di Lund sejak tahun 1690 dan sebelumnya terletak di lokasi gedung universitas yang sekarang. Menurut saksi mata, tempat itu terbengkalai, ditumbuhi semak belukar, dirusak dan menjadi tempat perlindungan bagi babi-babi kota yang berkeliaran bebas. Pada tahun 1746, rencana Carl Hallman untuk membangun kebun raya baru dengan tanaman jeruk disetujui oleh Erik Lidbeck bertindak sebagai administrator. Menjadi paling terkenal karena menanam 50.000 pohon murbei dan produksi sutra Swedia. Kebun raya ini
telah beroperasi selama 110 tahun. Pada saat itu universitas telah berkembang. Halo kawan, ketika universitas berencana untuk mendirikan laboratorium kimia di gedung yang sama, terlihat jelas bahwa kebun raya harus dipindahkan ke lokasinya yang sekarang. Halo kawan, telah seharian kita mengeksplor Lund. Sekarang kita sedang menuju kamar tempat tinggal anakku selama 2 tahun kuliah di Lund, Sparta Internasional. Sparta adalah salah satu kawasan asrama paling terkenal di Lund dengan desainnya yang unik. Akomodasi ini sebagian besar terdiri dari kamar koridor, tetapi ada juga apartemen yang terletak di lantai dasar. Sebagai mahasiswa internasional, anakku tinggal di kamar koridor yang memiliki luas 12 meter persegi. Kamar mandi sendiri dan dapur bersama dengan teman-temannya mahasiswa lain. Internet sudah termasuk dalam sewa. Penyewa yang menginap selama musim panas tidak membayar untuk bulan Juli, Juni, dan Agustus. Tinggal di Sparta berarti tinggal di tengah-tengah salah satu pusat komersil terbesar di Lund. Sparta juga dekat ke taman kecil, lapangan golf, gym, pusat kesehatan swasta, dan restoran. Juga dekat ke Eden Science Park sebagai pusat penelitian di Lund. Jaraknya ke pusat kota Lund sekitar 2 km saja. Kawan-kawan bisa melihat, inilah jalanan menuju ke kamar. Ya, kita akan naik ke kamar koridor, dan sekarang saya sedang berada di dapur bersama. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Saksikan video-video lainnya.